Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu wali murid, orang tua SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, yang terhormat Bapak Ibu guru beserta pimpinan dan staf SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, yang saya kangeni, anak-anakku sekalian yang sedang di rumah saat ini. Alhamdulillah hari ini Pak Enci bisa nyapa kalian. Pak Enci ingin sedikit berbagi ilmu buat kalian, mudah-mudahan bermanfaat nanti. Baik, sebelum Pak Enci masuk ke materi, hari ini Pak Enci mau bacakan satu ayat, nanti kita bahas. Mohon maaf sebelumnya karena mungkin Pak Enci berbeda dengan yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu untuk berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik untukmu. Dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal itu tidak baik untukmu. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang di rumah, saya hanya ingin bercerita. Jadi ini satu contoh, satu misal, satu perumpamaan. Ada anak yang mulai kecil usia 3-4 tahun sampai usia 12 tahun hingga masuk SMP, itu selalu minta sesuatu kepada bapak ibunya, terutama kepada bapaknya. Jadi si anak ini mencoba untuk minta sepeda dari kecil. Abi, aku belikan sepeda. Abinya menjanjikan, nanti kalau kamu sudah bisa naik sepeda itu. Si anak tidak kurang akal, dia berusaha ke tetangganya untuk meminjam sepedanya. Kemudian masuk kelas 1, masuk TK, kelas 1, sampai kelas 4. Abinya hanya menjanjikan, nanti belajarlah dulu, nanti cobalah dulu, nanti, dan nanti. Nah, panjang akhirnya ini, cerita ini adalah anak ini akhirnya dibelikan sepeda oleh abinya. Tetapi pada saat dia sudah lulus sekolah dasar, sudah sampai masuk ke SMP, sekolah yang lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena abinya lebih tahu. Saat dia harus dibelikan sepeda di usia 3-4 tahun, abinya khawatir anak ini nanti jangan-jangan jatuh. Saat dia mencoba sepeda roda 3, kemudian berpindah ke roda pendamping di samping sehingga dia bisa naik sepeda sendiri, kemudian sampai dengan sepeda yang dilepas pendampingnya di kelas 4 SD, abinya masih belum membelikan. Baru dibelikan SMP, dan itu sudah di luar ekspektasi si anak, di luar dugaannya. Ternyata abinya membelikan sepeda balap yang lebih tinggi dari dirinya, tapi atas usahanya dia tadi. Nah, anak-anakku sekalian di rumah, intinya adalah kalau seandainya ini adalah bentuk perumpamaan, seorang abi dan putranya itu adalah Allah dan hambanya, berarti apa yang bisa kita lihat di sini? Apa yang diinginkan seseorang, apa yang dimaui seseorang, apa yang diusahakan seseorang, sekalipun itu benar, sekalipun itu sungguh-sungguh, belum tentu hasilnya itu seperti yang dimaui oleh orang itu. Si anak tidak kurang usahanya, sangat sungguh-sungguh, bahkan dia jatuh bangun, terluka, sampai dia berusaha dan mampu maksimal.
tetapi tetap abinya belum memberikan. Nah, dalam kaitan ini Allah lah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Gitu ya. Jadi mari kita belajar sama-sama. Bukan cuma yang di rumah, Pak Anji juga belajar bahwa apapun yang kita lakukan untuk diri kita, apa yang kita upayakan untuk keluarga kita, itu belum tentu hasilnya sama dengan apa yang kita cita-citakan. Kenapa? Karena ada takdir Allah. Ada faktor Allah yang lebih kuat, yang berhak memutuskan apapun yang diminta oleh seorang hambanya. Ini yang mesti kalian ingat. Nah, ayat tersebut mengatakan, diwajibkan atas kamu berperang. Berperangnya bagaimana, Pak Anji? Ini kebetulan ayatnya ini tentang hukum perang ya, Nay. Tapi bagi kita sekarang di masa modern seperti ini, hukum perangnya adalah kewajiban masing-masing. Kalau pelajar, ya belajar bagaimana sesungguhnya belajar yang benar, bagaimana disiplin yang benar, bagaimana mengulang pembelajaran yang benar, bagaimana menghadapi ulangan yang benar. Maaf. Nah, apakah semua itu kalau sudah dilakukan Allah akan mengabulkan? Bisa jadi. Tapi semuanya tetap ada di Allah nilainya. Makanya kita tidak boleh sama sekali mengabaikan niat dulu, kemudian kesungguhan dan prasangka baik. Selalu berdoa memohon kepada Allah. Dan ingat, setiap upaya yang kita lakukan belum tentu itu langsung dikabulkan sama Allah. Seperti ditanya Pak Anji tadi, antara anak dan abinya. Jadi seandainya ayahnya ini adalah Allah dan anaknya adalah hambanya, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk anaknya atau untuk hambanya. Ya, jadi yang bisa dipetik adalah itu. Yang penting adalah berusaha. Bagaimana berusaha sekuat tenaga agar apa yang kita cita-citakan itu nanti akan dikabulkan oleh Allah. Intinya adalah di prosesnya, di usahanya, di situ nilai tata letak ibadahnya. Baik anak-anak, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu bisa saya sampaikan pada panjenengan sore hari ini, dan mungkin ini adalah hari terakhir untuk acara kultum dari SPEMA. Kami mohon maaf kalau ada kelebihan dan kekurangan, kesalahan kata maupun sikap. Mewakili segenap pimpinan, staf, guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 5, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.